Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia, nikmatnya, seluruh nikmatnya untuk kita, sehingga saya berkesempatan untuk menyelesaikan UAS atau tugas akhir dari mata kuliah Ushul Fiqih. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau sangat berjasa dalam perjalanan umat Islam, yang telah memberikan bimbingan, ajaran, hidayah, ilmu dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini, yang penuh dengan ilmu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muji Adelia, nomor absen saya 24, NIM saya 2241104020076, kelas 2 PAIB. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya atau ujian akhir semester, atau sering biasa disebut dengan UAS, pada mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang Ushul Fiqih. Yang pertama, poin A, pengertian Ushul Fiqih. Ushul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul fikih secara bahasa artinya asli, pokok, dasar, pondasi, asas atau landasan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dimana sesuatu lain dibangun di atasnya. Kemudian kata fikih adalah secara bahasa, paham, mengerti, atau tahu. Sedangkan menurut istilah adalah pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran. Sedangkan jika dua kata tersebut digabung, maka menjadi usul fikih. Kata usul fikih adalah menurut istilah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Jadi di sini kita bisa tahu bahwasanya usul fikih itu terbentuk atas dua kata. Mari kita lihat di slide sebelumnya, yaitu terbentuk dari dua kata, dari kata usul dan kata fikih. Usul sendiri itu artinya adalah ini, asli, pokok, dasar, asas atau landasan. Sedangkan fikih adalah paham, mengerti, atau tahu. Maka dari itu usul fikih itu adalah ilmu hukum yang dimana yang diterapkan oleh para ulama untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mempertimbangkan hukum-hukum sebelumnya atau hukum-hukum yang ada. Jadi usul fikih sendiri itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, yang dimana ada sebuah kisah yang menceritakan Umar bin Khattab, beliau bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum mencium seorang istri pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian beliau menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya balik, apakah kamu berkumur-kumur pada siang hari untuk melaksanakan sholat di bulan Ramadan batal?
Kemudian Umar menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah berkata, "Teruskan puasamu." Jadi kita bisa menyimpulkan dari cerita tersebut bahwasanya usul fikih sudah ada sejak zaman Rasulullah, di mana dari cerita tersebut Rasulullah tidak langsung menjawab iya atau tidak, tetapi Rasulullah malah mengkiaskan hukum lain di dalam pertanyaan tersebut, yaitu hukum berkumur-kumur. Maka dari itu, hukum berkumur-kumur dan hukum mencium istri pada siang hari di bulan Ramadan itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Hal inilah muncul, yaitu qiyas, yang dimana cara ini sebagai penetapan hukum seperti yang dilakukan Nabi. Kemudian qiyas ini terkenal sampai ke sahabat-sahabat dan dijadikan salah satu metode ijtihad yang menjadi bahasan dalam ilmu usul fikih. Jadi kita bisa tahu bahwasanya usul fikih itu emang sudah ada sejak zaman dahulu, zaman Rasulullah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah objek kajian usul fikih. Itu ada 3, yaitu sumber dan dalil hukum, hukum syara yang terkandung dalam dalil. Kemudian yang ketiga adalah kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 objek tadi. Mengenai objek yang pertama, hukum dan dalil hukum syara. Sumber atau dalil yang dimaksud di sini adalah sumber dan dalil secara ijmali, bukan tafsili. Pengertian ijmali atau global di sini adalah bahwa yang dibahas adalah usul fikih berkaitan dengan sumber atau dalil hukum. Ini adalah dalam pengertian garis besarnya. Jadi maksud di sini adalah pengertian ijmali atau global di sini yang seperti saya sebutkan, yang dibahas itu yang berkaitan dengan sumber atau dalil hukumnya adalah dalam pengertian garis besarnya. Seperti keberadaan ijma itu dapat dijadikan dalil. Dalalah lafaz am itu bersifat zoni, istihsan itu dapat dijadikan hujjah dan lain sebagainya. Suatu sedang dalil-dalil tafsili atau rinci seperti dalil wajibnya niat dalam suatu amaliyah adalah hadis innamal a'malu binniyat. Itu termasuk menjadi objek kajian ilmu fikih. Jadi yang kedua adalah hukum syara yang terkandung dalam dalil. Hukum syara yang dimaksud di sini juga bersifat ijmali, sama seperti hukum syara yang di atas. Seperti apakah yang dikandung suatu dalil itu hukum ijab, tahrim, karoha, ataukah ibahah. Dalam kaitan ini, usul fikih tidak membahas hukum-hukum syara secara tafsili. Seperti takbiratul ihram dalam sholat, itu hukumnya wajib. Berbicara dalam sholat itu hukumnya haram. Minum air di waktu tertentu itu mubah hukumnya. Dan seterusnya, hukum-hukum seperti ini menjadi bidang kajian ilmu fikih. Kemudian yang ketiga,
kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syara. Kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syara. Kaidah usuliyah adalah kaidah-kaidah kebahasaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan hukum, namun dapat dijadikan alat untuk mengungkap hukum yang terkandung di dalam dalil. Misalkan, pada mulanya setiap perintah itu hukumnya mewajibkan. Perintah yang didahului larangan itu untuk membolehkan. Setiap larangan itu untuk mengharamkan. Larangan itu menunjukkan rusaknya ibadah yang dilarang, dan lain-lain. Kaidah-kaidah tersebut memang tidak ada kaitan langsung dengan hukum. Namun tanpa kaidah-kaidah tersebut, kegiatan istinbat hukum akan mengalami kesulitan, bahkan kekacauan, akibat tidak adanya acuan umum yang dipedomani bersama. Sedang metode istinbat adalah cara yang dipakai dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, seperti mendahulukan makna hakiki dari makna majasi, mendahulukan makna dekat daripada makna jauh, membawa yang mutlak kepada yang muqayyad, mendahulukan menghindarkan kerusakan daripada mendatangkan kemanfaatan dalam penetapan hukum. Maslahah mursalah harus selaras dengan dan tidak bertentangan dengan syara dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan usul fikih dan fikih. Perbedaan usul fikih di sini ada dua, yaitu dari segi objeknya dan segi tujuannya. Yang pertama, dari segi objeknya, objek kajian ilmu usul fikih adalah dalil yang dijadikan dasar hukum. Hukum itu sendiri dan kaidah dan metode istinbat. Sedang objek kajian fikih itu adalah perbuatan orang atau mukallaf ditinjau dari segi hukumnya. Misalnya, apakah perbuatan tertentu itu hukumnya wajib, sunnah, haram, dan seterusnya. Dan yang kedua dari segi tujuannya. Tujuan ilmu fikih, ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah pada dalil-dalil untuk menghasilkan hukum syara yang bersifat amali. Seperti pada bagian di atas. Maksudnya di sini adalah usul fikih ini untuk diamalkan. Kemudian sedang tujuan ilmu fikih adalah mengetahui status hukum orang mukallaf atau menetapkan hukum pada setiap perbuatan mukallaf. Seperti tadi yang disebutkan juga, seperti ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, dan sebagainya. Kemudian hubungan usul fikih dan fikih. Usul fikih dan fikih ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana salah satu di antara mereka, keduanya maksudnya itu memiliki kaitan yang erat, jadi tidak bisa dipisahkan. Usul fikih merupakan kaidah-kaidah yang menghasilkan fikih, sedangkan fikih adalah produk yang dihasilkan oleh kaidah-kaidah tersebut. Kemudian sebagaimana kalau kita menemukan karya-karya fikih, pasti di dalamnya ada pembahasan usul fikihnya. Begitu pula sebaliknya, karena fikih tidak akan lahir tanpa adanya usul fikih, seperti itu. Jadi hubungan antara usul fikih dan fikih itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Kemudian selanjutnya, tujuan usul fikih. Tujuan usul fikih yang pertama
dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara yang terperinci agar sampai pada hukum-hukum syara yang bersifat amali. Yang kedua, dapat dikeluarkan suatu hukum yang tidak memiliki aturan yang jelas atau tidak memiliki nas dengan cara kias, istihsan, istishab, dan metode pengambilan hukum yang lainnya. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai pertimbangan tentang sebab terjadinya perbedaan mazhab di antara para imam mujtahid. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan usul fikih. Yang pertama itu bahwasanya sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, bahwasanya usul fikih itu kan di dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum yang akan diamalkan dalam kehidupan manusia, baik itu yang belum terjadi di zaman dahulu dan terjadi di zaman sekarang. Nanti para ulama akan bersepakat untuk menentukan hukum tersebut agar bisa diamalkan oleh manusia. Dan usul fikih juga dengan usul fikih kita tuh dapat mengetahui bahwasanya setiap hukum itu tuh pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi nggak semuanya hukum itu baik gitu. Ada hukum yang dimana hukum itu ternyata tidak boleh dilakukan oleh manusia setelah kita mengetahui dengan cara ilmu usul fikih dengan menggunakan metode-metode tertentu. Kemudian dan dapat mengetahui mengapa terjadinya perbedaan mazhab. Semua mazhab itu kan memang pendapat seorang ulama. Jadi kita tidak boleh menyalahkan, semuanya memiliki hal-hal yang baik. Ya kita cukup mengikuti salah satu dari mereka dan tidak boleh menyalahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari usul fikih. Pertama, mengetahui dalil-dalil syara. Maksudnya dengan cara mengambil ketentuan hukum darinya, mengambil kesimpulan hukum syara yang dijumpai pada sumber pengambilannya. Yang kedua, mengetahui dasar-dasar masa silam dalam membentuk pendapat fikihnya, sehingga kita tuh dapat mengerti betul secara mendalam serta dapat mengetahui sejauh mana kebenaran pendapat-pendapat yang berkembang dalam dunia Islam. Jadi kita tuh bisa mengetahui asal usul dari suatu hukum, di mana hukum itu walaupun hukum itu sudah ada sejak zaman dahulu sebelum kita lahir. Dan kita bisa mengetahui bahwasanya banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang terjadi pada zaman dulu hingga zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, dapat menemukan jawaban hukum terhadap kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan mengetahui ilmu usul fikih, kita tuh dapat menemukan jawaban hukum terhadap kasus-kasus yang baru muncul yang belum kita temui jawabannya dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan kaidah dan metode istinbat yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, dan ini juga pernah dilakukan oleh para ulama kontemporer. Misalnya, hukum perkawinan antara perempuan yang sehat dengan laki-laki penderita HIV dapat ditetapkan berdasarkan metode Sadd Az-Zari'ah. Keharusan ditetapkan berdasarkan metode Sadd Az-Zari'ah
adalah yaitu pencatatan perkawinan berdasarkan maslahah mursalah. Sahnya perceraian hanya jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama berdasarkan maslahah mursalah dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menguji dan mengkaji ulang atau rekonstruksi pendapat lama, kemudian menetapkan hukum baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan sekarang. Memungkinkan kita menguji dan mengkaji ulang pendapat lama untuk menetapkan suatu hukum agar sesuai dengan kondisi yang ada pada zaman sekarang. Hal ini harus menerapkan kaidah yang sesuai juga, maka akan menghasilkan kaidah yang baru. Seperti kita ketahui, fikih adalah konstruksi para mujtahid yang terikat oleh waktu dan ruang, yang dirumuskan para mujtahid didasarkan oleh pertimbangan kemaslahatan pada zamannya. Jadi zaman dulu itu para mujtahid itu mereka mempertimbangkan menetapkan suatu hukum karena permasalahan itu terjadi pada zaman mereka, seperti itu. Karena kondisi tersebutlah yang melatar belakangi mereka untuk bersepakat. Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan tempat, kemaslahatan itu berubah dan berganti, sehingga apa yang dulu maslahat sekarang terasa hilang aktualitasnya. Hal ini pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Umar pernah menghukumi suami yang menceraikan istrinya 3 kali berturut-turut dengan jatuh 3 talak. Setelah melihat banyak masyarakat yang meremehkan urusan perceraian, beliau juga melarang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Padahal dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah itu memperbolehkannya. Seorang muslim itu boleh menikahi perempuan yang ahli kitab. Yang tidak boleh itu sebaliknya. Perempuan ahli kitab atau kafir atau bukan beragama Islam menikahi suami yang perempuan yang beragama Islam menikahi suami yang kafir, ahli kitab, bukan beragama Islam intinya. Kemudian larangan ini didasari pertimbangan akan adanya bahaya yang mungkin dialami suami dan anak-anaknya, serta dikhawatirkan terjadi fitnah di kalangan perempuan muslim. Ali juga pernah dalam ceritanya menghukum peminum minuman keras dengan 80 kali cambuk, padahal sebelumnya Nabi, Abu Bakar dan Umar mencambuknya hanya 40 kali. Apakah ini bisa dibilang bid'ah? Tidak. Soalnya setiap pemimpin itu memiliki aturan masing-masing dan di dalamnya pasti mengandung kebaikan untuk mewujudkan suatu kebaikan. Demikian juga Utsman menambahkan 1 azan lagi pada hari Jumat setelah melihat fenomena di masyarakat yang mulai lamban datang ke masjid. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan usul fikih. Saya mohon maaf atas kesalahan waktu saya berbicara saat menjelaskan penjelasan tersebut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.